Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firdaus Irwansyah dengan NIM 2303311127 dari kelas Mesin Perancangan 4F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian ekskavator 922E. Oke, dalam pengoperasian ekskavator 922E ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, sebelum pengoperasian, lalu ada pengenalan instrumen panel dan juga kontrol utama, lalu engine starting atau menyalakan ekskavator, lalu ada dasar-dasar pengoperasian seperti teknik penggalian, lalu ada berpindah tempat atau traveling, dan juga pengoperasian saat cuaca dingin. Dan terakhir yaitu mematikan ekskavator. Oke, pertama sebelum pengoperasian kita harus melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan visual harian, pemeriksaan level cairan, dan juga pemeriksaan sekeliling ekskavator. Nah, pemeriksaan visual harian itu seperti pemeriksaan oli bahan bakar atau cairan hidrolik apakah ada kebocoran, lalu juga ada pemeriksaan kerusakan pada undercarriage, terus juga kita harus memeriksa boom, arm, dan juga bucket apakah ada keretakan atau kerusakan. Lalu juga ada pemeriksaan tekanan ban jika ekskavator itu menggunakan roda, atau pemeriksaan tekanan trek jika ekskavator itu menggunakan trek. Lalu di tahap kedua ada pengenalan kontrol utama dan juga instrumen panel. Yang pertama itu kontrol utama, itu ada joystick kanan, dia mengontrol boom, bisa naik dan turun, dan juga bucket untuk menggali material. Lalu ada joystick kiri, dia ini mengontrol swing, putar atas, dan juga arm, maju mundur. Lalu untuk bagian instrumen panel itu ada speedometer, dia menunjukkan RPM mesin dan juga kecepatan. Lalu ada indikator suhu untuk melihat kondisi suhu agar tidak overheating. Lalu ada indikator tekanan oli. Tekanan oli ini harus ada dalam range yang normal. Lalu ada indikator bahan bakar. Ini menunjukkan apakah bahan bakar ini cukup sebelum operasi. Lalu ada lampu peringatan. Ini jika lampu menyala, misalnya kayak oli rendah atau overheating, maka mesin harus dihentikan. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu engine starting atau menyalakan ekskavator. Nah, sebelum menyalakan ekskavator ini ada beberapa persiapan seperti menggunakan sabuk pengaman saat duduk di kursi operator, lalu memastikan semua tuas dalam posisi netral, dan juga mengaktifkan emergency stop switch ke posisi on. Saat menyalakan mesin, putar kunci kontak ke posisi on, lampu indikator akan menyala, lalu tunggu glow plug jika mesin diesel dingin hingga indikator mati. Setelah itu putar kunci ke start dan lepas saat mesin hidup. Biarkan mesin idle selama kurang lebih 3-5 menit untuk pemanasan ekskavator. Dan jika ekskavator tidak berhasil di starter selama 10 detik, maka kita harus menunggu selama 1 menit sebelum dicoba starter lagi. Untuk tahap selanjutnya yaitu teknik operasi, ada pengoperasian dasar, teknik penggalian, lalu ada traveling atau berpindah posisi, lalu ada pengoperasian saat cuaca sedang dingin. Oke, yang pertama itu pengoperasian dasar. Kita gunakan joystick dengan halus untuk menghindari beban mendadak pada hidrolik. Lalu untuk efisiensi bahan bakar, kita operasikan di RPM yang optimal yaitu 1800 sampai 2200 RPM. Untuk teknik penggalian, pertama kita turunkan boom dengan joystick kanan hingga bucket menyentuh tanah. Lalu untuk menggalinya kita tarik joystick kiri, arm in, dan kanan bucket curl secara bersamaan. Lalu naikkan boom, putar struktur atasnya, swing ke area pembuangan.
Nah, buka bucket dengan joystick kanan untuk membuang material. Lalu untuk traveling, kita menggunakan travel lever atau pedal. Itu ada lever kiri dan lever kanan. Lever kiri untuk menggerakkan trek kiri, lalu lever kanan untuk menggerakkan trek kanan. Nah, untuk saat ingin memajukan ekskavator, kita bisa gunakan lever kiri dan kanan untuk maju, dan jika saat mundur kita bisa gunakan lever kiri dan lever kanan untuk mundur secara bersamaan. Tapi saat ingin melakukan belokan atau ingin membuat ekskavator berbelok, kita bisa gunakan trek kiri untuk maju dan trek kanan untuk mundur jika ingin berbelok ke kanan. Tapi jika ingin berbelok ke kiri, kita gunakan trek kanan untuk maju dan trek kiri untuk mundur supaya berbelok ke kiri. Untuk menyeimbangkan ekskavator di medan yang curam, kita gunakan bucket dan arm ini. Selanjutnya ada pengoperasian saat cuaca sedang dingin. Pertama itu ada persiapan mesin, lalu ada prosedur starting untuk cuaca dingin dan juga operasi di salju. Pertama, persiapan mesin, kita menggunakan oli dan hidrolik dengan grade rendah, misalnya SAS 10W30. Lalu pastikan juga bahan bakar diesel ini tidak membeku, gunakan anti gel. Terus saat dingin, gunakan block heater sebelum menyalakan mesin. Selanjutnya ada prosedur starting. Aktifkan glow plug 2-3 kali sebelum starter. Setelah itu hidupkan mesin dan biarkan idle lebih lama, sekitar 5-10 menit. Lalu hindari beban berat sampai suhu mesin normal. Lalu saat pengoperasian di tempat seperti bersalju, itu kita harus menghindari slip track dengan kecepatan rendah, dan tidak lupa untuk membersihkan undercarriage setelah operasi supaya mencegah pembekuan. Terakhir, tahap mematikan ekskavator. Pertama, kita turunkan bucket ke tanah secara perlahan untuk menstabilisasikan ekskavator. Setelah itu, kurangi RPM ke idle selama 1-2 menit. Lalu matikan mesin dengan memutar kunci ke posisi off. Tidak lupa kita keluarkan kunci untuk mencegah penggunaan yang tidak sah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.